Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anur Fitri, Fitriati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, di sini kami akan membahas eh, materi pada pertemuan 9 yang akan dibahas oleh kelompok 5. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hardia Melta dengan NIM 2405358. Dan rekan saya, Saya Raisatul Mahmuda dengan NIM 2405368. Saya adalah Lorenza dengan NIM 2405382. baiklah, bahasan materi kita pada hari ini yaitu struktur dan desain organisasi. Garis besar pembahasan materinya yaitu yang pertama, desain dan bagian organisasi. Yang kedua yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang ketiga, hubungan koordinasi dan tentang manajemen dengan struktur organisasi. Baiklah, penjelasan materi pertama, desain dan bagian organisasi yang akan dijelaskan oleh Dela. Pada Dela, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang desain dan bagan organisasi. Desain organisasi itu adalah proses penting dalam manajemen, yaitu bagaimana kita menyusun struktur organisasi agar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Desain ini mempertimbangkan tujuan organisasi, strategi yang digunakan, dan juga lingkungan sekitar organisasi tersebut. Dalam desain organisasi ada beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada spesialisasi kerja, yaitu pembagian tugas yang spesifik sesuai keahlian. Yang kedua, ada departementalisasi, yaitu pengelompokan pekerjaan ke dalam departemen atau divisi. Yang ketiga, ada rantai komando, yaitu jalur wewenang dari atas ke bawah. Yang keempat, ada rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang bisa diawasi secara efektif oleh suatu manajer. Eh, yang selanjutnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi, yaitu siapa yang mengambil keputusan dan apakah terpusat atau tersebar. Yang terakhir, formalitas struktur, yaitu sejauh mana aturan dan prosedur ditetapkan. Selanjutnya, bagan organisasi adalah gambaran visual dari struktur organisasi itu sendiri. Bagan ini menunjukkan posisi dan jabatan, hubungan antar posisi, jalur wewenang dan tanggung jawab, dan alur komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa jenis bagan organisasi yang umum digunakan. Yang pertama itu ada bagan vertikal, yaitu bagan yang paling klasik. Yang kedua ada bagan horizontal, yaitu posisi ditampilkan ke samping dan cocok untuk struktur yang datar. Yang ketiga ada bagan lingkaran, yaitu menunjukkan hubungan antar bagian yang lebih fleksibel. Dan yang terakhir ada bagan matriks, yaitu memperlihatkan hubungan ganda, misalnya antara proyek dan fungsi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dela yang telah menjelaskan tentang desain dan bagian organisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang sentralisasi dan desentralisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oh, sentralisasi adalah proses di mana semua keputusan penting dan kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu titik.
biasanya di tingkat manajemen atas. Sedangkan desentralisasi adalah proses di mana kekuasaan dan tanggung jawab pengambilan keputusan dibagikan dibagikan ke berbagai tingkat dalam organisasi, termasuk unit atau cabang yang lebih rendah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya yaitu materi tentang hubungan koordinasi dan tentang manajemen dengan struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Reisha. Kepada Reisha disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan koordinasi dan rentang manajemen dengan struktur organisasi. Yang pertama adalah untuk definisi koordinasi. Koordinasi atau coordinating adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan ataupun kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah atau bisa disebut juga dengan departemen dalam suatu organisasi yang untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Lalu, rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besarnya itu bergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepada manajer tersebut. Selanjutnya adalah hubungan koordinasi dan rentang manajemen dengan struktur organisasi. Yang pertama adalah hubungan rentang manajemen dengan struktur organisasi. Hubungan rentang manajemen dengan struktur organisasi ini akan menentukan bagaimana rentang manajemen akan menentukan bagaimana bentuk dari struktur organisasi. Seperti yang pertama itu adalah rentang sempit. Rentang sempit ini artinya struktur organisasi menjadi lebih tinggi atau vertikal karena banyaknya lapisan jabatan. Lalu ada rentang lebar. Rentang lebar ini merupakan struktur organisasi jadi datar karena hanya satu atasan yang membawahi banyak orang. Lalu ada koordinasi dengan struktur organisasi. Eh, Struktur organisasi ini akan mempengaruhi bagaimana kemudahan dari koordinasi. Ketika struktur organisasi tinggi, koordinasi bisa terhambat karena informasi harus melewati banyak tingkatan atau banyak lapisan manajer. Lalu yang kedua ada struktur datar. Koordinasi ini biasanya lebih cepat karena eh, sulit dikendalikan jika rentang manajemennya itu terlalu luas. Jadi hubungan ketiganya itu adalah dari rentang manajemen itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk struktur organisasi. Lalu struktur organisasi inilah yang akan menentukan bagaimana lancar atau tidaknya suatu koordinasi. Mungkin segitu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Karena moderator mengalami kendala jaringan, saya akan mengambil alih untuk melakukan penutupan pada presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dari hasil presentasi kami. Kami cukupkan presentasi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.